Dan itu hal yang sangat melegakan, sangat enak. Jadi orang Islam, jadi pecinta Nabi Muhammad itu senang. Kalau diuji nggak pernah sendirian, ada Nabi Muhammad bersama dengan kita. Jadi siapapun darimu, karena saya kasihan sama kamu, siapapun darimu, karena saya sayang sama kamu, saya kasih tahu, kamu tidak pernah sendirian. Ada Nabi Muhammad. Tinggal kamu panggil, tinggal kamu hadirkan saat-saat susahmu, saat-saat sedihmu, saat-saat sakitmu. Hadirkan Nabi Muhammad bersamamu. Panggil nabinya. Gimana caranya Ustazah? Gampang banget. Tiap kali kamu sholawat, tiap kali kamu baca salam, ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Saat umatku mengucapkan salam kepadaku, Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salam. Saya belum lama juga sakit. Bukan mau ngadu ini ya, bukan mau ngeluh, udah lewat juga. Alhamdulillah. Sakit cukup berat sampai harus operasi. Habis 2 minggu habis saya baru Umi. Jadi sebenarnya yang diuji bukan saya, bukan Umi, lebih ke suami saya kayaknya. Masya Allah. Sehingga sekalian, saat sedang sakit-sakitnya, sering nggak bisa tidur karena kesakitan, hal yang paling melegakan, ini saya cerita sekali lagi karena sayang, biar kamu juga ikut dapat jatah dari pelajaran yang saya dapat sesudah sakit atau di saat sakit. Saya kan ustazah, kerjaan saya ngajar, jadi saya mau ajarin. Saat lagi sakit-sakitnya, yang bikin saya nggak bisa bahkan sekedar bergerak dari kanan ke kiri, hal yang paling melegakan, hal yang paling bikin enak hati adalah saat saya membayangkan bahwa Nabi Muhammad bersama dengan saya. Saya tinggal bilang, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalatu wassalamu alaika ya Nabiullah. Terhubung sesuai dengan janji beliau. Tiap umat saya ucap salam, Allah kembalikan ruh saya bisa jawab salamnya. Udah, nikmat rasanya, tenang rasanya, bahagia rasanya. Emang siapa kamu sampai kamu pikir Nabi Muhammad akan hadir untukmu? Teman-teman, mungkin kamu berkata seperti itu, tapi saya ingat ucapan Hubabah Bahiyah. Jadi, kalau kamu sedang dalam keadaan sulit, sakit, sedih, kamu baca salawat kepada Nabi, kamu ucap salam kepada baginda Nabi Muhammad, dan ingat, jangan biarkan setan bilang dalam hati kamu,
Gak bakalan lah Nabi Muhammad mau sama saya kan pendosa, saya punya banyak aib, saya gak benar, saya tukang bohong, saya suka nipu orang, saya berani berbuat perbuatan salah, saya berani berbuat perbuatan yang dilarang Allah. Teman-teman sekalian, ingat-ingat ini. Kadang-kadang rasa rendah hati, rendah diri bagus pada beberapa hal. Tapi kalau membuat kamu jadi yang baca sholawatan, gak bakalan juga Nabi Muhammad hadir. Nah, itu kan jadi gak bagus. Kamu jadi gak sholawatan, kamu gak jadi ucap salam sama Nabi Muhammad. Kamu akhirnya malah merasa diri sedih, paling menderita seBanyuwangi. Gak benar. Padahal saya ini loh udah sholat, kenapa Allah menguji saya? Nah, itu penyakit. Orang-orang kan gitu, dosa apa nih saya sampai Allah kasih ujian sama saya segini gedenya? Nah, itu kan penyakit. Jangan sampai kayak begitu. Lebih baik baca salawat, ucap salam pada baginda Nabi sepenuh hati, sepenuh cinta. Kemudian ingat ucapan Hubabahiyah pada saya, Halimah, cintai Nabi sebisamu mencintai seseorang, rindui Nabi sebisamu merindukan seseorang. Kamu harus tahu Halimah, cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah tertolak. Cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah tak terbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita punya Nabi Muhammad yang cinta sama Nabi Muhammad. Saya kok nggak pernah ya Ustazah merasa kangen sama Nabi gitu. Hati-hati. Saya kok sama Nabi biasa-biasa aja. Ustazah aku dengerin cerita tentang Nabi Muhammad, saya biasa. Saya tapi ya biasa aja gitu. Biasa-biasa aja. Saya baca salam ke Nabi, ucap salam ke Nabi, hati saya biasa aja gitu. Saya malah ingat ada baju udah kecuci apa belum. Ingat abis dari sini saya pergi ke pasar mau beli ikan, mudah-mudahan ikannya masih ada. Gimana terus Ustazah? Atau saya lagi kiam malah saya lihatin orang-orang kerudungnya bagus ya, beli di mana? Gimana tuh teman-teman serius sekalian? Kalau menurut saya ini orang yang nggak pinter nyari bekal buat akhirat. Ya kayak kurang lebih lah sama kamu juga. Jangan pas saya ngomong kayak gitu, saya gitu. Kalau saya sih enggak, alhamdulillah. Tahajud saya berapa puluh rakaat? Enggak, saya udah tahu nih muka-mukanya juga. Ya kita masih 11-12 lah. Gak jauh-jauh juga. Kita ini adalah orang-orang yang gak cukup pandai mencari bekal kebahagiaan kita sendiri di negeri akhirat. Betul? Ibadah kita gak seberapa, hati kita juga gak seberapa, akhlak kita gak seberapa, ilmu kita gak seberapa, kebaikan kita gak seberapa. Betul? Harapan kita, andalan kita adalah Nabi Muhammad. Andalan kita adalah Nabi Muhammad. Dan begitu melegakan bahwa Nabi Muhammad itu hanya perlu cinta. Kalau hati kamu punya cinta sama Nabi Muhammad, cintamu tak akan tertolak. Melegakan bahwa Nabi Muhammad itu bisa didekati,
bahkan oleh para pendosa. Melegakan bahwa nggak harus orang dengan akhlak yang paling mulia yang bisa dekat sama Nabi Muhammad. Melegakan hati saya rasanya bahwa untuk dekat sama Nabi Muhammad tuh nggak harus orang yang suci, yang bersih. Bahwa bahkan yang kita dengan dosa-dosa aib-aib bisa dekat sama Nabi Muhammad selagi kamu mendekat kepada Nabi Muhammad. Enak kan? Enak apa enggak enak? Enak banget. Jadi walaupun kamu belum pantas untuk mendekat kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad pantas untuk mendekat kepadamu sebab kamu adalah umatnya. Walaupun saya belum pantas untuk bisa mendatangkan Nabi Muhammad, tapi saya rasa Nabi Muhammad pantas untuk datang kepada saya sebab saya adalah umatnya. Walaupun kita belum pantas meraih syafaat Nabi Muhammad, tapi syafaatnya Nabi Muhammad pantas untuk datang kepada kita sebab kita adalah umatnya. Menurutmu syafaat Nabi itu buat siapa kalau bukan buat kita? Kalau orang-orang wali-walinya Allah nggak terlalu perlu sama syafaat. Nah mereka orang-orang yang bahkan bisa mensyafaati orang lain kok. Mereka nggak perlu. Atau yang bukan umatnya Nabi Muhammad juga nggak perlu. Atau yang umatnya Nabi Muhammad tapi nggak punya rasa cinta sama Nabi Muhammad kayaknya juga. Mereka kan juga nggak kepengen tuh sama syafaat. Ngelihat orang yang hadir-hadir maulid ngapain sih? Datang-datang maulid. Nabi itu nggak perlu digituin. Nah kan mereka emang nggak marah. Betul? Menurutmu yang paling pantas dapat syafaat Nabi siapa? Kalau bukan kita. Umatnya Nabi Muhammad punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad tapi juga punya dosa. Senang sholawatan sama Nabi Muhammad tapi ngomongin orang iya juga. Yang model kayak kita perlu banyak syafaat Nabi Muhammad. Cinta kita nggak akan ditolak, tapi kan yang nggak ditolak kalau cinta, betul nggak? Nabi insya Allah berkenan selagi kamunya berkenan. Nabi begitu, selagi kamunya mau aku mau. Jadi kalau kamu mau tahu sebenarnya nih ya Nabi sama saya tuh kayak gimana, gampang kok lihatnya, hati kamu aja. Kamu sama Nabi kayak gimana? Saya cinta sama Nabi Muhammad. Insya Allah Nabi juga cinta sama saya. Saya rindu Nabi Muhammad. Nabi juga rindu sama saya. Saya nggak kenal sama Nabi Muhammad. Nabi juga nggak kenal sama kamu. Saya biasa-biasa aja sama Nabi Muhammad, sama. Nabi juga B aja sama kamu. Biasa-biasa aja. Kamu kepengen jadi seseorang yang dicinta sama Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad adalah andalan bagimu buat jalan keselamatan, jalan kebahagiaan dunia akhiratmu, maka belajarlah mencintai Nabi Muhammad. Belajar, hadirkan Nabi Muhammad dalam hati. Belajar buat ingat-ingat sama Nabi Muhammad. Belajar bangun tidur tuh, nah kan semua pasti bangun tidur kan. Kalau nggak bangun dari tidur tadi pagi kan nggak ada di sini. Kalau bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana
dan ya Allah makasih udah dikasih bangun hari ini ya Allah, padahal tadi sebelumnya nggak sadar apa-apa, kau hanya kepadamu kami kembali. Habis itu baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali baca salawat. Hati kamu sambil bilang, ya Allah alhamdulillah, makasih saya bangun jadi umat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah saya umatmu, ya Rasulullah saya umatmu, ya Rasulullah saya umatmu, ya Rasulullah. 10 kali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hati kamu sambil bilang, ya Rasulullah saya umatmu, ya Rasulullah saya umatmu. Bangun tidur. Nanti kalau mau tidur lagi juga gitu. Sesudah kamu selesai baca doa-doa mau tidur, baca tabarak. Jangan tidur sebelum baca tabarak. Malam hari kata Habib Muhammad bin Abdul Al-Khaddar Majnun menam malam yagra surat tabarak. Gila orang berani tidur sebelum baca surat tabarak. Ada yang gila nggak di sini? Kenapa gitu? Sebab tidur itu nggak sadar dan belum tentu bangun. Nggak sadarnya pasti, bangunnya belum tentu. Bisa jadi bangunnya langsung di kuburan, sekalian mati, sekalian tidur panjang, bisa jadi. Jadi sekalian, sementara Nabi Muhammad mengatakan surat Tabarak, ya Syafi'ah ya Munjiyah min adzabil qabr, surat Tabarak 30 ayat menyelamatkanmu dari azab kubur. Jadi jangan berani tidur sebelum baca surat Tabarak. Jadi sekalian yang saya muliakan, dihafalin. Ustazah suka nggak keburu Ustazah. Nah itu karena kamu gak hafal. Jadinya kalau mau tidur susah repot dulu nyari surat Tabarak di mana. Lampunya udah dimatiin, tanggung udah aja dah. Gitu. Tapi kalau kamu udah hafal kan gampang. 30 ayat, cuma 30 ayat. Dengerin saya nih, 30 ayat. Dengerin saya. Saya berusaha untuk nggak tidur sebelum baca surat Tabarak sesudah saya mendengarkan hadis Nabi Muhammad yang ini. Dengerin saya. Simak baik-baik. Nabi itu pernah bilang dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad mengatakan tentang surat Tabarak, awaddu law annaha fi qalbi kulli mu'min. Awaddu law annaha fi qalbi kulli mu'min. Kata Nabi Muhammad, saya berharap surat Tabarak dihafal oleh hati semua orang yang beriman. Nabi berharap surat Tabarak ada dalam hatimu. Nabi berharap kamu hafal surat Tabarak. Adakah kamu tega mengecewakan harapan Nabi Muhammad kepadamu? Saya sih enggak. Saya sih enggak berani. Nabi enggak berharap yang muluk-muluk. Nabi enggak bilang saya berharap semua umat saya hafal 1 juz Al-Quran, apalagi 30 juz Al-Quran. Enggak. Kalau kayak gitu sih ada banyak umatnya yang enggak sanggup melaksanakan harapan Nabi Muhammad. Nah kita hafal 1 surat yang baru, surat yang kemarin lupa. Tapi Nabi Muhammad berharap 30 ayat, cuman 30 ayat. Kata Nabi Muhammad, saya berharap surat yang satu ini ada dalam hati setiap umat saya. Jangan kecewakan harapan Nabi Muhammad. Hafalin. Ibu jangan bilang, Ustazah otak saya udah lemot. Enggak, bisa. 30 ayat doang, Bu. Andai setiap sehari kamu hafal 1 ayat, 1 bulan kamu udah selesai. Untuk tidak mengecewakan harapan Nabi Muhammad, kamu keberatan buat ngafalin 1 hari 1 ayat selama 1 bulan. Nabi udah sujud buat kamu. Nabi udah doa dengan linangan air mata buat kamu. Nabi akan sujud untukmu di saat kamu melewati jembatan Sirat. Nabi akan memohonkan ampunan bagimu.
Bahkan di saat-saat paling berat, saat hisab, di saat semua nabi mengatakan Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, hanya Nabi Muhammad yang berkata Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Nabi tidak pernah mengecewakan harapan kita sebagai umat. Tegakah kamu untuk mengecewakan harapan Nabi Muhammad? Bahkan sekedar menghafal 30 ayat dari surat Al-Mulk. Ayolah, ya. Jangan berhenti tidur sebelum baca surat Tabarakah, dan jadikan itu sebagai salah satu dari, ya Rasulullah, kata Ustazah Halimah, engkau berharap surat Tabarakal Mulk dihafal setiap orang yang beriman. Saya beriman kepadamu, hai Rasulullah, saya hafal surat Tabarakal Mulk. Ya Rasulullah, saya akan membacanya setiap sebelum tidur saya. Kalau udah dibaca semua zikiran-zikiran sebelum tidur, nah paling akhir kamu baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya umatmu ya Rasulullah, saya umatmu ya Rasulullah, saya umatmu ya Rasulullah. 10 kali aja. Kata Nabi Muhammad, man shalla alayya 10 marrat hina asbah wa hina amsa wajabat lahu syafaati. Siapa yang baca salawat padaku 10 kali malam hari, 10 kali pagi hari, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Tuh, Nabi Muhammad baca salawat, ucap salam, belajar cinta, dengerin lebih banyak tentang Nabi Muhammad. Zaman sekarang gampang banget, YouTube di tangan kamu. Kamu punya pilihan, mau dengerin lagu dangdut atau mau dengerin sholawat. Kamu punya pilihan, mau buka TikTok, kamu punya pilihan, mau lihat joget-jogetan atau mau dengerin sifat-sifatnya Nabi Muhammad, mau dengerin sholawatan kepada Nabi Muhammad. Itu teman-teman sekalian. Kalau udah ada Nabi Muhammad dalam hati kamu, jauh lebih mudah untuk nyari hiburan dalam hidup. Kayak katanya Habib Ali Habsyi, kayyihi nas'ad wa nirsyad. Dengan Nabi Muhammad nas'ad, kita bahagia. Nursyad, kita selalu dipandu, kita selalu dibimbing di jalan Allah SWT. Dengan Nabi Muhammad, akhlak kita jadi tambah lebih bagus, iman kita jadi tambah lebih bagus, ibadah kita jadi tambah lebih bagus. Karenanya, yang dekat sama Nabi Muhammad, yang cinta sama Nabi Muhammad, kalau kamu udah bisa cinta sama Nabi, kamu udah bisa berasa dekat sama Nabi, kamu udah dapat Nabi Muhammad dalam hidup kamu, ibarat katanya Nabi Muhammad udah kamu dapat, kamu masukin dalam hati, kamu tutup pintu hati kamu kunci. Kalau perlu kamu taruh gembok, jangan biarkan ada siapapun dan apapun mengeluarkan Nabi Muhammad dari dalam hatimu. Jangan. Tidak urusan dunia, tidak urusan apapun. Jangan sampai kehilangan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ujian apapun dalam hidup, asal kamu punya dua hal ini, enggak apa-apa. Satu, kamu ingat ujiannya datangnya dari Allah. Allah tidak pernah mengujimu karena benci, justru sebaliknya. Allah mengujimu karena cinta. Allah mengujimu karena hendak menaikkan derajatmu. Introspeksilah dirimu, ada dosa-dosa yang Allah ingin menghapuskannya darimu. Belajarlah terus biar jadi baik, belajarlah terus biar jadi baik. Dan yang keduanya, diuji apapun gak apa-apa, sebab bersama kita ada
Rasulullah. Sebab kita punya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan terus menyertai langkah kehidupan kita, yang akan terus mendampingi saat-saat sedih kita, saat-saat berat kita. Karenanya hadirkan terus baginda Nabi Muhammad dalam hidupmu, kaibihi naskat wa nursyad, maka kamu akan berbahagia, maka kamu akan selalu berada dalam jalan petunjuk. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masih mau duduk? Yuk kita baca. Kita baca sholawat Tibil Qulub 8 kali. Kita baca sholawat Tibil Qulub 8 kali.